Halo Daya Viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau ajak Daya Viewers ke salah satu destinasi wisata di Sukabumi yang menawarkan pengalaman trekking yang cukup menantang dengan menyuguhkan pemandangan yang spektakuler, yaitu di Lembah Purba, Situ Gunung, Sukabumi. Dan kebetulan letak Lembah Purba ini berada tepat ya di kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi udah kebayangkan gimana asri dan sejuknya wisata di sini. Tapi sebelum kita lanjutin, jangan lupa ya di subscribe dulu YouTube kita dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Selain menawarkan pengalaman trekking yang seru, di sini juga menyediakan beberapa objek wisata dan wahana yang bisa kita nikmati di sini, seperti jembatan gantung, Flying Fox, Keranjang Sultan, Danau Situ Gunung, Curug Sawer, dan juga tersedia ada penginapan glamping dan campingnya dengan kapasitas yang beragam. Nah, kemarin kita juga udah sempat ya menginap 2 kali di sini dengan 2 tipe penginapan yang berbeda. Buat kalian yang mau detail reviewnya bisa ke playlist kita yang Sukabumi. Oke, kita mulai ya dari pintu masuk wisata Situ Gunung Lembah Purbanya. Di sini bagi yang tidak menginap akan dikenakan tiket masuk sebesar 32.000 per orang di weekend dan 22.000 per orang di weekday. Tapi bagi yang menginap di sini udah free tiket masuknya ya, dear viewers. Terus dari pintu masuk tadi karena kita menginap, kita ke arah atas ini ya untuk ke bagian tempat reservasinya. Nah, di tempat reservasi ini setelah kita check-in ataupun check-out penginapan, di sini kita juga bisa langsung beli tiketnya ya untuk yang mau trekking ekspedisi Lembah Purbanya. Jadi harga untuk paket ekspedisi Lembah Purba ini per orang itu dikenakan 300.000, udah include dapat makan siang dan welcome drinknya juga deh viewers. Terus karena ini harus menggunakan guide, jadi minimal harus ada 4 orang ya biar dapat free guide-nya. Tapi kalau di bawah 4 orang kayak kita gini cuman berdua aja, jadi tambah biaya lagi untuk guide-nya itu sebesar 100.000. Dan khusus yang menginap di sini bisa dapat diskon 50% ya tiket ekspedisi Lembah Purbanya. Jadi cuma dikenakan sebesar 150.000 aja per orang dari 300.000 tadi deh viewers. Lumayan banget kan? Nah, ini dia invoice pembayaran ekspedisi Lembah Purbanya, udah sekalian digabungin dengan pembelian makanan selama kemarin kita menginap di sini ya deh viewers. Bener ya, ini untuk ekspedisi Lembah Purba dari 300.000 didiskon jadi cuma 150.000 aja per orang. Jadi total untuk 2 orang itu 300.000 plus extra charge 100.000 untuk guide-nya. Selesai pembayaran dari tempat reservasi tadi, kita disuruh menuju ke posko ekspedisi Lembah Purbanya untuk bertemu guide-nya di sana deh viewers. Untuk rutenya, yang pertama kita melewati Resto Pangrango, yang dimana di sini kalian tuh bisa ambil welcome drink-nya ya. Tapi untuk welcome drink-nya, di sini kita skip aja. Setelah itu kita ke arah sini untuk siap-siap melewati jembatan ikoniknya Situ Gunung Sukabumi, yaitu jembatan gantung terpanjang se-Indonesia. Nah, untuk masuknya kita akan scan barcode dari tiket gelang yang udah dikasih tadi di bagian reservasi. Terus habis itu sebelum melewati jembatannya, kalian boleh request untuk dipakein body harness gitu ya, untuk lebih safety lagi. Tapi kalau kita di sini lanjut aja deh viewers. Nah, jembatan yang lagi kita lewati ini adalah jembatan pertama ya dari rute ekspedisi Lembah Purba, yang dimana nanti kita masih akan melewati beberapa jembatan. Kalau nggak salah kurang lebih ada 7 jembatan ya untuk sampai ke tujuan akhir di ekspedisi Lembah Purbanya deh viewers. Jadi bisa dibilang ini challenge pertama kita ya sebelum sampai ke poskonya. Jembatan gantung Situ Gunung memiliki panjang 243 meter dan ketinggian 121 meter dari permukaan tanah dengan menawarkan pemandangan dan keindahan alam yang asri khas pegunungan. Oleh karena itu nggak heran ya udara di sini tuh sejuk banget deh viewers. Nah, pas di sini bagi yang menggunakan body harness akan dilepas ya body harnessnya. Habis itu kita lanjut lagi jalan sampai ke bagian ujung jembatannya. Setelah melewati jembatan, kita masih melanjutkan perjalanan dan kita tinggal ikutin arah jalan ini aja ya deh viewers. Dan akhirnya kita sampai nih di posko ekspedisi Lembah Purba. Kurang lebih perjalanan kita dari jembatan gantung tadi sampai ke sini itu menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 15 menitan ya. Jadi lumayan banget untuk pemanasan sebelum kita mulai ke jalur trekking yang sesungguhnya. Dan karena kita kesini itu masih pagi, jadi untuk resto yang di posko ini tuh belum buka ya. Terus sambil nunggu guide-nya juga, kita mau spill nih di bagian sini ada spot foto kece nih dari viewers.
Terus di sebelah sana itu ada wahana kayak Flying Fox gitu ya, tapi kalau itu pakai kayak semacam hammock gitu deh viewers. Nah untuk naik wahana itu udah free ya kalau kita ambil paket ekspedisi Lembah Purba. Dan gak lama akhirnya kita ketemu ya sama guide-nya. Terus sebelum melakukan trekking ekspedisi Lembah Purba ini, kita wajib pakai body harness deh ya viewers, karena nanti kita bakal melewati beberapa jembatan ya yang lebih menantang lagi dari jembatan gantung yang pertama tadi. Setelah itu kita diberi pengarahan dan gak lupa juga kita berdoa dulu ya agar dilancarkan perjalanan kita ini. Dan akhirnya kita mulai nih perjalanan ekspedisi Lembah Purbanya. Ini kita mulai di jam setengah 9 pagi ya deh viewers, yang dimana kata guide-nya tadi kita tuh kelompok pertama di hari ini yang melakukan perjalanan ekspedisi Lembah Purba ini deh viewers. Kurang lebih trekking Lembah Purba ini akan kita tempuh sekitar 6 km atau sekitar 2-3 jaman untuk sampai ke Curug Kembarnya. Itu pun tergantung kecepatan jalan kita ya. Kalau kita bisa jalan cepet, kata guide-nya cuma 2 jaman aja untuk nyampe ke sana. Tapi kalau lama dan banyak berhenti untuk istirahatnya, pastinya bisa lebih lama lagi ya nyampenya deh viewers. Nah untuk jalurnya di awal-awal ini tuh masih aman ya, tanah seperti ini dan agak mulai sedikit menanjak juga deh viewers. Dan saran kita kalau kalian kesini tuh jangan lupa pakai sepatu khusus trekking ya, atau semacam sepatu sendal gunung gitu biar lebih nyaman lagi untuk jalannya. Terus gak lama kita akan melewati jembatan kedua atau biasa disebut jembatan Tarzan. Nah jembatan ini bisa dibilang cukup ekstrim ya deh viewers, oleh karena itu fungsi body harness di sini tuh kita gunain ya, kita cantolin kayak gini demi keselamatan deh viewers. Karena jembatan ini cuma memiliki lebar 40 cm di ketinggian 95 meter dari permukaan tanah. Jujur ini tuh lebih goyang-goyang banget ya daripada lewat jembatan yang pertama tadi. Dan jembatan ini memiliki panjang 183 meter. Karena jembatan ini cukup menantang, jadi lumayan susah juga ya ternyata sambil merekam. Tapi untungnya guide-nya di sini tuh sigap banget, langsung nawarin untuk bantuin kita mendokumentasikan ini deh viewers. Setelah melewati jembatan, kita melanjutkan lagi ya perjalanan yang masih lumayan jauh. Nah ini kita udah di titik poin 5, terus di sebelah sana juga tersedia toiletnya deh viewers. Dan untuk jalurnya pun ini masih nyaman banget ya untuk kita lalui. Terus gak lama, sekitar 10 menitan dari titik poin 5 tadi, kita ketemu pos untuk istirahat nih deh viewers. Dan di sini pun juga tersedia toiletnya ya. Nah, kita menyempatkan istirahat dulu sejenak di sini sekitar 5 menitan aja. Habis itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Gak jauh beranjak dari pos 5 tadi, jalanan di sini tuh mulai menurun ya dengan pijakan tangga yang berbatuan seperti ini deh viewers. Habis itu di sini kita mulai lihat ada aliran air karena sebentar lagi kita akan melewati jembatan yang ketiga. Kali ini kita menyeberangi sungai dari aliran air asli pegunungan ya, yang dimana airnya tuh di sini jernih banget deh viewers. Masya Allah, di tengah-tengah perjalanan melewati aliran sungai yang jernih kayak gini tuh rasanya refreshing banget ya. Seketika lupa dengan rasa capeknya, walaupun dari sini perjalanan kita masih lumayan jauh deh viewers. Nah dari sini kata guide-nya arah jalannya tuh tinggal ikutin aliran sungai ini aja ya. Dan gak berasa juga setelah melewati jembatan tadi, kita sudah berada di titik poin nomor 12. Habis itu kita melewati jembatan kecil. Dan juga melewati tebing seperti ini. Walaupun pinggirannya tuh ini nggak terlalu curam ya, tapi tetap ya deh viewers, kita di sini harus hati-hati karena selain jalannya yang cuma setapak, di beberapa permukaan tanahnya itu ada yang kena basah jadi bikin licin gitu ya deh viewers.
Setelah melewati area tadi, sekarang kita sudah berada di titik poin 13. Kurang lebih perjalanan kita dari tempat posko tadi sampai ke sini sudah menghabiskan waktu sekitar 30 menit ya. Terus nggak lama dari titik poin 13, sekarang kita berada di titik poin 14. Dan dari sini kita akan segera menyeberangi jembatan lagi nih viewers. Setelah menyeberangi sungai, semakin kesini medan jalannya yang kita rasa semakin challenge ya, karena udah mulai lebih kerasa menanjak terus dan berbatuan seperti ini deh viewers. Tapi untungnya cuaca saat ini tuh mendukung banget, soalnya nggak kebayang kalau sambil hujan, pastinya perjalanan trekking kita tuh lebih menantang lagi deh viewers. Dan sekarang kita udah berada di titik poin nomor 15. Terus gak lama dari sini kita akan menyeberangi jembatan lagi yang gak kalah ekstrimnya deh viewers. Oleh karena itu jangan lupa ya, di sini kita cantolin lagi si body harness-nya demi keselamatan. Terus gak jauh dari melewati jembatan tadi, sekarang kita berada di titik poin 17. Oh ya, karena jalur trekking ekspedisi Lembah Purba ini tuh masih asri ya, gak ada yang berjualan di dalam sini. Benar-benar kita berada di tengah hutan dengan pemandangan kanan kirinya cuma pepohonan aja. Jadi jangan lupa bawa perbekalannya minimal kayak cemilan gitu kalau tiba-tiba kita lapar, atau yang paling penting sih air minum ya deh viewers. Setelah melewati jembatan tadi, gak lama kita akan melewati titik poin nomor 21. Dan di sini kita melewati jembatan yang kecil juga ya. Jadi jumlah jembatan yang ada di sini tuh sebenarnya beragam deh viewers. Termasuk jembatan-jembatan kecil yang lagi kita lewatin kayak gini. Tapi jembatan yang terpanjangnya tuh memang di sini total ada 7 deh viewers. Dan pas sampai sini tuh perjalanan kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih hampir 1 jaman ya kita jalan. Kata guide-nya juga tinggal dikit lagi, karena setelah melewati jembatan yang kelima ini, kita cuma butuh 5 menitan lagi berjalan untuk sampai ke area Curug Kembarnya. Setelah melewati titik poin 23 dan 24, akhirnya yang ditunggu-tunggu air terjun kembarnya udah kelihatan nih deh viewers. Nah, sebelum kita lebih dekat lagi ke curugnya, di sini kita juga bisa istirahat dulu ya. Dan jangan lupa sambil mengabadikan momen juga deh viewers, karena di sini tuh spot favorit pengunjung juga ya untuk berfoto-foto. Dan di titik poin 25 ini menandakan kita benar-benar telah sampai di tujuan akhir ya, di Curug Kembar Lembah Purba. Jadi total perjalanan kita sampai ke sini itu 1 jam dengan 1 kali istirahat aja deh viewers. Seketika rasa capek trekking selama 1 jam tuh terbayar sudah ya deh viewers, apalagi kita udah di deket air terjun kayak gini. Wah, rasanya tuh sejuk banget. Dan pastinya lagi karena kita terlalu dekat, kita tuh bakal basah di sini. Tapi tenang aja, guide-nya tuh udah prepare bawa jas hujan yang sekali pakai gitu. Jadi kalian bisa minta ke guide-nya kalau kalian gak mau kebasahan. Begitu juga untuk handphone ya. Tapi kalau untuk handphone ini, pelindung anti airnya kalian bawa sendiri dari rumah. Setelah puas menikmati keindahan air terjun atau Curug Kembar Lembah
Lembah Purba ini. Sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan balik ya, menuju ke posko ekspedisi Lembah Purba. Untuk arah baliknya kita melewati jalan yang berbeda deh viewers. Kata guide-nya ini tuh lewat jalur atas, yang dimana kita bakal menyeberangi lagi nih jembatan yang ke-6 dengan panjang 238 meter, dengan posisi jembatannya tuh menanjak sekitar 45 derajat. Nah, challenge-nya tuh di sini deh viewers, karena ini tuh posisinya menanjak. Jujur kita tuh ngerasa ngos-ngosan banget ya daripada lewatin jalur trekking yang tadi. Oleh karena itu nggak heran ya kalau lagi bawa rombongan banyak, kata guide-nya di sini tuh bisa sampai ngantri deh viewers buat ngelewatin jembatan ini. Untungnya kita di sini tuh lagi nggak banyak orang, jadi kita bisa berhenti sejenak mengambil napas sambil menikmati pemandangan air terjunnya dari atas sini. Dan akhirnya kita berhasil melewati jembatannya ya. Walaupun di kamera tuh kelihatannya kayak biasa aja, tapi sensasinya wajib kalian cobain sendiri deh viewers. Terus gak jauh dari melewati jembatan tadi, di sini ada posko untuk beristirahat dan di sana juga terdapat toiletnya. Nah, untungnya lagi nih daya viewers, medan jalan di jalur baliknya tuh sangat nyaman kita lalui ya. Udah nggak ada jalan yang berbatuan, dia tanah landai aja kayak gini. Oleh karena itu kita ngerasa baliknya tuh kayak lebih cepet gitu deh viewers. Dan di titik poin nomor 38 arah balik, kita akan melewati jembatan terakhir nih day viewers. Kurang lebih perjalanan kita dari air terjun sampai ke sini tuh sudah menghabiskan waktu sekitar 30 menitan ya. Yang dimana ini juga udah hampir sekitar jam 11-an. Berarti sampai ke posko ekspedisi Lembah Purba itu bisa pas jam makan siang. Kita sengaja ya ambil trekking tuh di jam pagi biar nggak kesorean juga day viewers. Dan sekarang kita udah sampai nih di posko pertama kali kita istirahat ya pas berangkat tadi. Nah, kalau tadi kan kita berangkat ke arah sana, baliknya kita tuh lewat belakang posko ini. Berarti sekarang kita bakal melewati lagi nih jembatan Tarzan. Nah, pas balik banyak berpapasan juga dengan rombongan yang baru pada mulai trekking nih. Jadi pas kita mau ngelewatin jembatannya harus ngantri dulu deh viewers. Dan akhirnya di jam 11 lewat 20 menit kita sampai lagi nih di posko ekspedisi Lembah Purba. Terus pas banget nyampe lagi ada yang mainin musik gamelannya, jadi berasa kayak lagi disambut ya deh viewers. Setelah itu di posko ini kita juga langsung disediain makan siang. Ini dia menu makanannya, dan minumannya ini tuh teh tawar hangat deh viewers. Terus selesai makan siang, di sini kita bisa minta guide-nya lagi nih untuk mengantarkan kembali ke tempat-tempat lainnya, seperti ke area glamping Pangrangoten, Keranjang Sultan, Curug Sawer, Jembatan Merah, dan juga ke area danau. Tapi karena kita sudah pernah ya ke beberapa area sana, jadi habis makan siang kita memutuskan langsung pulang aja deh viewers. Overall kita suka banget dengan pengalaman ekspedisi Lembah Purba ini. Walaupun ada beberapa jalur yang cukup menantang, tapi jalur trekking di sini tuh masih tergolong nyaman dan friendly ya untuk pemula kayak kita gini. Terus untuk bapak guide-nya yang memandu kita selama trekking itu the best banget. Selalu ramah, sigap, dan sangat helpful juga, mau bantuin kita mendokumentasikan perjalanan ini. Dan menurut kita paket ekspedisi Lembah Purba di Situ Gunung Sukabumi ini sangat cocok ya buat kalian yang suka dengan wisata alam dan pecinta trekking tipis-tipis. Jangan lupa kesini. Dan sebelum pamit, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.